Mulai. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SMA 87 Jakarta yang sudah hadir di sini, yang hadir bersama kita dalam acara diseminasi modul 1.4 program dari kegiatan kita sebagai calon guru penggerak. Tentunya ini menjadi kebahagiaan bagi kami sendiri atas support dan dukungannya atas acara yang kami laksanakan hari ini, dan semoga diseminasi ini bisa bermanfaat buat kita, terutama kita sebagai guru, terutama kita yang aktif di dalam dunia pendidikan, khususnya lingkungan SMA Negeri 87 Jakarta. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, nama lengkapnya Fazlur Rahman dan saya biasa dipanggil Pak Alun Bapak Ibu. Oke, untuk hari ini masih semangat ya, walaupun udah siang, walaupun kita sudah melewati masa-masa sarapan, tapi tidak menjadi persoalan bagi kita dan tetap semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya kita dongkrak dulu semangat kita. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti 1 ya. Kalau tepuk 2 berarti 2 ya Bapak. Kita coba dulu ya. Bapak Ibu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau tepuk 3 Bapak Ibu, caranya bukan 3 tepuk, tetapi ada yang lain. Kalau tepuk 1 kita 1, tepuk 1. Saya contohkan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap dengarkan diseminasi. Ya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap. Coba sekali lagi Bapak Ibu yang lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap mendengarkan diseminasi. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Bapak Ibu, kita mulai saja karena kita ini akan berbagi praktik baik untuk kita semua. Dan ini bagian daripada rangkaian penyelesaian program pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang budaya positif Bapak Ibu. Apa sih tujuan dari diseminasi kita ini? Coba Bu Diket minta bantuan saya. Nah, ini tujuan dari akan kegiatan ini adalah untuk memberikan pembelajaran ya Bapak Ibu. Memberikan pembelajaran daripada kegiatan inti dari 1.4 itu tentang budaya positif. Dan ini yang menjadi sebuah pembahasan kita pada siang hari ini. Budaya positif seperti apa? Apa saja kegiatan-kegiatan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah? Nah, kalau mendengar kata budaya positif, berarti ada kebiasaan. Saya ingin pertanyakan Bapak Ibu, kalau yang budaya, apakah kita bisa karena terbiasa atau membiasakan diri untuk bisa? Kalimat pertama adalah bisa karena terbiasa. Yang kedua adalah kita terbiasa untuk bisa. Mana kalimat yang paling cocok untuk Bapak Ibu? Boleh berkomentar. Saya Pak. Boleh Pak Hasan, kita pakai mic, boleh kali ya? Itu bisa. Silakan Pak Hasan. Ini dikasih mic, dibantu oleh Bu Dika. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Dari pengalaman kegiatan kehidupan hari-hari itu bisa karena biasa. Menurut saya. Bisa karena biasa. Ya. Karena dibiasakan jadi bisa. Karena dibiasakan jadi bisa ya Pak Hasan ya. Oke, terima kasih Pak Hasan. Oke Bapak Ibu, kita tepuk tangan buat Pak Hasan. Suatu respon yang positif dari Pak Hasan. Kalau berdasarkan Pak Hasan itu adalah bisa karena
kita membiasakan diri jadi bisa Pak Hasan ya. Oke, terima kasih Pak Hasan. Jadi kita coba lihat dulu apa sih budaya positif itu. Coba Bu Tika bisa dibantukan saya ya. Nah, bisa bantukan saya baca dulu. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sangat penting dalam membangun karakter siswa. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah satu nilai-nilai yang diyakini ya. Suatu nilai-nilai yang diyakini. Apa aja nilai-nilai itu? Tentu nilai-nilai ini berkaitan dengan karakter. Seluruh nilai-nilai yang ada dalam sisi manusia itu, termasuk anak didik kita. Nah, ini yang menjadi diyakini secara bersama. Contohnya kita di sini ada budaya salam. Sebelumnya tidak ada budaya salam, tapi menjadi sebuah nilai yang baik, menjadi nilai positif. Jadi kita biasakan sehingga karakter-karakter baik itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini tentu hal ini tidak bisa dilakukan secara tersendiri. Tentu dilakukan secara individu dan kelompok. Dan kita sudah lihat di dunia pendidikan kita bagaimana nilai-nilai yang kita yakini secara bersama menjadi sebuah budaya di dalam dunia pendidikan. Nah, budaya salam, sopan santun, baik, terus rajin, hormat kepada guru, itu semuanya menjadi nilai-nilai dalam diri siswa yang kita bangun dengan keyakinan secara bersama. Coba kalau guru tidak ada untuk membangun hal tersebut, apakah nilai-nilai itu bisa dilakukan oleh siswa? Tentu tidak. Nah, jadi ada hal yang harus kita biasakan. Nah, kemudian apa saja yang kita pelajari di dalam budaya positif ini? Coba kita lewati slide. Nah, ini ada beberapa yang harus kita pelajari. Ada 6 poin yang harus kita pelajari. Saya minta bantu lagi Bu Diki untuk dibacakan satu itu. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Baik, dari keenam dari materi ini Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lihat di slide kita bersama, ada nggak yang paling tidak dikenali dan sama sekali belum pernah mendengar istilah-istilahnya daripada materi ini? Apa Aji tadi? Poin keenam tentang restitusi ya, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas bersama. Selain itu, kalau saya tanyakan, itu yang belum pernah kita dengarkan. Tapi kalau kita sudah tahu dengan keenam ini, apa yang pernah sudah diterapkan oleh Bapak Ibu? Gitu. Dari keenam materi ini yang pernah ada tentang disiplin budaya disiplin positif disiplin, di situ ada tentang kebutuhan manusia, ya. Nah, ini apa yang pernah yang udah Bapak Ibu pahami dari keenam materi? Setidaknya tahu ya. Nomor 1. Yang nomor 1 tentang disiplin positif, ya. Dan disiplin positif seperti apa yang pernah diterapkan? Misalnya membaca doa sebelum memulai pelajaran. Membaca doa sebelum pembelajaran, ya. Terus masuk jam ngajar. Oke, terima kasih terima kasih Pak Hasan. Ya, itu bagian dari hal-hal disiplin positif yang Pak Hasan dan Bu Prau yang dijalankan selama ini. Tapi kita harus pahami dulu Bapak Ibu, apa itu menjadi disiplin itu apa sebenarnya? Apakah hal yang kita lakukan itu dengan secara aturan ataukah apa sih? Coba saya tanyakan dulu, disiplin itu apa sih? Kalau kita memberikan pengertian disiplin dalam diri kita, itu apa kita artikan disiplin? Kita yang selama ini, kita kan selama ini menjadi guru nih, kita akan bilang disiplin dengan anak kita. Atau
kita sampaikan kita itu disiplin. Apa sih sebenarnya disiplin yang kita pahami? Penerapan Pak Haji boleh? Coba pakai metode. Yang itu agak penerapan aturan sesuai kesepakatan bersama. Oke. Terima kasih Pak Haji. Penerapan aturan yang disepakati bersama. Ada lagi nggak Bapak? Komitmen. Oke, bentar, mundur. Melaksanakan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Dan tadi Pram seperti apa Pram? Komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Berkomitmen dengan apa yang sudah disepakati. Oke, baik. Kita bahas secara bersama, ya, konsisten dan sebagainya. Melaksanakan aturan tanpa pamrih ya dari dulu. Oke, terima kasih atas responnya. Dan ini positif sekali bahwa kita sudah memahami secara sejauh ini, sejauh apa yang kita miliki dari pengetahuan kita tentang disiplin itu sendiri. Oke. Coba kita lihat bagaimana dari pengertian disiplin yang kita baca. Boleh dibantu baca. Ada 3 ya. Disiplin positif. Poin pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Pengertian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Bapak Ibu, ini 3 definisi yang kita tarik, yang saya tarik dari beberapa referensi bahwa sebenarnya disiplin itu ya. Nah sebenarnya disiplin itu tadi dari Pak Haji, dari Nurul, dari Prau yang mengatakan yang mungkin hampir sama pengertian kita bahwa disiplin itu adalah aturan yang disepakati. Bagaimana kita menjalankan aturan yang sudah disepakati? Kalau disepakati di awal itu adalah kita tidak boleh makan ketika belajar, maka kita sepakati bersama dan itulah dijalankan. Sebenarnya secara apa yang sudah dilakukan itu tidak salah Bapak Ibu. Namun kita harus pahami. Coba lihat ada tiga definisi yang saya cantumkan. Itu semuanya adalah aspek dari disiplin itu adalah terbangun dari diri sendiri. Sebenarnya ini menjadi pelajaran saya juga dan pelajaran bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Sebenarnya disiplin itu kita tidak terbangun dari X, tapi terbangun dari in, terbangun dari di dalam. Numpuhnya rasa tanggung jawab dalam diri kita. Bagaimana murid itu, siswa kita, peserta didik kita tumbuh rasa tanggung jawab dari dirinya untuk melaksanakan kebaikan ataupun kebajikan. Kalau ada rasa tanggung jawabnya, mereka sudah ada tuh. Saya akan datang sekolah jam 6.30. Oh iya. Dia tidak memandang bahwa takutnya akan adanya hukuman di situ, tapi dia melaksanakan datang ke sekolah ada 6.30. Seperti itu juga kita. Karena kita udah cinta dengan 87, ada di tanggung jawab kita sebagai guru, kita datang ke SMA 87 Jakarta itu pada tepat pada jamnya. Tidak ada yang telat bagi kita. Kita lihat jam 6, sebelum jam 6.30 kita sudah sibuk di dalam ruangan guru. Kita sambil mempersiapkan sarapan, kita sambil mempersiapkan perkakas atau perangkat kita ingin mengajar sebelum masuk kelas, membuka daftar pelajaran, melihat tugas-tugas siswa. Itu hal yang kita lakukan itu dikarenakan pasti ada rasa tanggung jawab yang ada dengan diri kita. Nah itu disiplin Bapak Ibu. Nah bukan hanya disiplin itu untuk mematuhi kesepakatan, tidak sebatas itu saja. Kemudian pengertian disiplin selanjutnya itu yang saya tarik ini adalah yang ketiga ini Bapak Ibu. Ini berangkat dari di dalam, tidak berdasarkan keterpaksaan ataupun sebuah tekanan. Nah jadi selama ini memang saya ingin berbagi bahwa ada budaya yang perlu kita pelajari bersama.
ketika peserta didik datang itu dengan rasa ketakutan itu berbeda. Misalkan saya takut datang terlambat karena takut dihukum. Dia disiplin, tetapi bukan asas tanggung jawab. Dia disiplin bukan asas dari kebaikan. Dia disiplin bukan asasnya karena ingin mematuhi kesepakatan, tetapi mereka disiplin asasnya adalah ketakutan. Nah, ini berbeda dampak daripada disiplin yang terbangun dari internal, yang terbangun dari diri sendiri, dan disiplin yang terbangun dari eksternal. Dan itu terjadi dengan diri kita juga, Bapak. Misalkan kita disiplin takut akan hukuman ataupun SP, misalkan surat peringatan, itu ada dalam diri kita. Tetapi jauh, saya yakin Bapak Ibu yang sudah melewati pendidikan dengan jauh, saya yakin ketakutan diperingati oleh atasan atau yang lain itu lebih jauh rendah dibandingkan rasa tanggung jawab ingin mencintai anak-anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kita datang ke sekolah itu untuk memenuhi tugas kita, ingin bersama anak-anak kita. Pak Haji pagi-pagi udah datang dengan anak kelas 11. Betul nggak Pak Haji? Misalkan datang, Pak, kita ada proyek seperti apa, dan kita datang ke situ merindukan hal itu, dan itu tanggung jawab namanya. Cek. Itu tanggung jawab namanya. Nah, dan itulah adanya unsur-unsur tersebut terbangunlah yang disebut dengan sebuah istilah disiplin. Maka komitmen yang terbangun dengan diri kita itu adalah komitmen yang terbangun dari diri dulu. Nanti kita komitmen bersama dengan adanya kesepakatan bersama yang harus kita sepakati dan kita jalankan. Oke, itu disiplin. Baik, kita lanjutkan. Dorongan dari dalam kita itu untuk melaksanakan sesuatu itu kita lihat dari bagaimana ini yang sudah saya tulis ya secara bersama kita. Ada dorongan yang paling benar itu adalah secara rincinya itu secara singkat kan, itu dorongan yang terbangun dari diri sendiri. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini sebagai untuk melengkapi daripada disiplin saja. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada lagi tadi kita melaksanakan selanjutnya ini kebutuhan dasar daripada manusia. Nah, kalau kira-kira kebutuhan Bapak Ibu yang paling inti tanpa melihatnya ini apa sebenarnya kebutuhan kita dalam hidup? Apa kebutuhan kita? Apa? Makan. Oke. Terus istirahat yang cukup. Terus kebutuhan primer. Ya, yang dipenuhi. Oke. Saya balik bertanya Bapak Ibu. Kalau makan, istirahat itu kebutuhan adalah untuk kenapa kita harus melakukan tersebut? Kita nih makan nih untuk kelangsungan hidup. Berarti kita bertahan untuk kehidupan kita, ya. Nah, semua manusia, baik guru ataupun peserta didik sama, Bapak Ibu. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup namanya. Kita kan pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk bertahan hidup. Kemudian Bapak Ibu kan sudah memiliki ketika melihat sesuatu peristiwa yang menyedihkan ataupun melihat seseorang yang jauh daripada kehidupan yang layak, bagaimana perasaan Bapak Ibu?
Misalkan melihat para pengemis, misalkan di jalanan, kita apa yang ibu rasakan? Sedih, terus merasa iba, ya kan? Nah itu kalau kita terjadi demikian, nah apa yang hadir di dalam diri kita itu untuk mengasihi mereka, empati. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau kita merasa kita dalam keadaan yang gundah, sedih, apa yang kita butuhkan Bapak? Perhatian dan semua itu disebut dengan kasih sayang. Senang nggak kalau disayangi oleh pasangan? Pasti senang. Murid atau peserta didik itu sangat senang jika disayangi oleh gurunya. Jangankan si peserta didik kita, Bapak Ibu, disayangi sama pasangan, disayangi dengan orang sekitar kita, itu sangat senang. Nah inilah disebut dengan kebutuhan yang kedua, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan kasih sayang. Nah, pernah nggak kita lihat kebutuhan kita itu kasih sayang? Misal kita nggak bisa nih melakukan sesuatu, jika diperhatikan, saya bantu ya, bagaimana perasaannya? Pasti sangat takjub, senang gitu kan? Karena kita diperhatikan. Semua manusia pada dasarnya membutuhkan itu. Jadi dua kebutuhan baru. Yang pertama tadi adalah kebutuhan dari untuk bertahan hidup. Maka manusia apapun yang dilakukan untuk bertahan hidup, mau berantem, mau apa, kenapa? Karena untuk mempertahankan. Rumah ibu digusur lo nggak mau. Kenapa? Karena itu kebutuhan hidup. Maka kita rela datang apapun hanya untuk mencari rezeki dengan gaji kita. Itu untuk apa? Maksudnya untuk makan. Itu bertahan hidup. Namun nanti kita akan pelajari dalam satu kasus. Yang kedua kasih sayang tadi. Saya peringatkan lagi, saya tegaskan lagi. Nah semua manusia selain daripada kebutuhan hidup, dia butuh perhatian dan kasih sayang. Nah, maka tugas guru di situ adalah bagaimana memberikan kasih sayang. Yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan. Ya, penguasaan. Saya takut salah istilah, jadi saya lupa. Saya menulisnya kekuasaan. Penguasaan. Nah, ada lagi, Bapak Ibu, saya ingin tanya lagi nih. Kalau murid ataupun siswa kita berdiri di depan nih. Siswa kita lalu-lalang aja, tanpa memperhatikan, tanpa ini. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Jengkel, apalagi kesal. Itu kenapa? Boleh nggak saya ingin tahu alasannya? Saya ingin berbagi aja. Alasan kita, misalkan siswa nih lewat depan kita, dia nggak ngakuin kita, gitu. Kita kesel kan? Nah, kenapa harus kita kesel? Kalau Bu Yani ada apa? Tidak sesuai aturan, tidak sopan ya. Nah, kenapa? Karena di dalam diri kita itu, di dalam manusia itu ada rasa, ada kebutuhan, iya, kebutuhan dihargai, kita harus dihormati, betul tidak, Bapak Ibu? Nah, siswa kita itu apakah sudah melakukan itu apa belum? Ini yang perlu kita bangun secara bersama. Karena kita kebutuhan kita itu adalah penguasaan. Kita ingin berada di posisi pemimpin, yang berada di posisi yang harus dihormati, yang harus dihargai, yang harus diakui keguruannya. Dan itu memang pantas. Kita sebagai guru, masa kita udah ngajar mereka, udah kasih mereka lalu-lalang aja tanpa penanya, tanpa apa, kayak melewati tiang yang sedang berdiri, kan enggak? Nah inilah kebutuhan kita yang ketiga, itu kebutuhan penguasaan. Ini kebutuhan daripada manusia. Bapak Ibu, selanjutnya kebutuhan yang keempat. Kita ada 5 kebutuhan. Yang keempat itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini kita kemarin melaksanakan sebuah parenting ataupun kita pergi jalan-jalan, iya kan? Nah, dengan jalan-jalan tersebut kita merasa senang nggak, Bapak? Senang. Ataupun kita pernah datang ke suatu hal yang paling kita senangi, ke mall misalnya.
Ada yang senang belanja ke mall, berarti itu yang disenang. Atau ada yang senang ke alam. Nah, kenapa orang kita dengar informasi anak-anak ataupun siswa-siswi kita sering melakukan sesuatu yang mereka itu tidak cocok sama kita, padahal karena kenapa? Karena mereka senang. Mereka bermain games misalkan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Anak yang bermain games di kelas, apakah itu kebutuhan, apakah tidak? Game. Tidak ya, baik. Tidak. Sebenarnya kebutuhan game itu memang tidak menjadi kebutuhan secara primer, tapi mereka senang dalam melaksanakan game itu. Mereka mabar, itu kesenangan Bapak Ibu. Senang yang sangat bahagia. Begitu juga dengan kebahagiaan kita ketika kita jalan-jalan tadi. Kebahagiaannya itu sama. Bentuk dari kebutuhan kebahagiaannya sama. Mereka senang dengan disuguhkan games, dengan kita pergi jalan-jalan, senang sama. Karena kita itu membutuhkan kesenangan. Nah, yang terakhir, coba kita lihat kebutuhan yang terakhir itu adalah kebutuhan kebebasan. Bapak Ibu mau nggak diatur secara ketat banget? Jengkel kan? Iya kan? Iya, kita harus jujur dengan diri kita. Adanya aturan yang sangat ketat itu sangat menjadi jengkel dan sebagainya. Apa-apa yang kita nggak sempat ke belakang aja masih mikir sempat ke belakang apa enggak gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ada hal yang harus keterpaksaan kita lakukan karena adanya aturan. Ternyata manusia itu butuh bebas. Kita berhak menginginkan semua sesuatu itu hak daripada manusia, dan itu sudah diatur baik dalam semua kitab agama itu ada dasarnya. Nah, sedangkan manusia itu adalah disebut dengan manusia bebas, itu manusia yang bisa mengekspresikan dirinya, dan itu kebutuhan. Maka kita lihat pada peserta ini, kalau guru diizinkan untuk bisa mengajar dengan berbagai macam metode, kenapa siswa kita tidak diizinkan untuk belajar dengan sesuai keinginan mereka? Itu kebutuhan Bapak. Baik, coba kita ada kasus ya Bu. Kasus. Contoh kasus kebutuhan dasar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Ini ada namanya Doni. Doni itu yang bikin ulahnya di dalam kelas. Jadi kalau ibu sebagai bapak ibu sebagai gurunya, sebagai Bu Ambar itu menanggapi hal tersebut seperti apa? Kira-kira pertanyaan seperti apa tadi Bapak Bu? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ya. Menurut Anda, kira-kira alasan apa yang Doni sehingga melakukan hal itu? Oke. Baik, boleh Bapak Ibu berbagi dengan saya. Kalau saya lemparkan ke Bapak Ibu, Ibu sebagai Ibu Ambar atau Bapak sebagai Ibu Ambar itu menyikapi dari sikap Doni ini seperti apa? Boleh nggak berkomentar, boleh berbagi banyak. Misalkan dia Doni ini yang sering ngambil makanan siang siswa-siswinya, teman-temannya tanpa izin. Jadi udah mengeluh siswa ini, datangin kepada guru, datang kepada Pak Dani, datang kepada Bu Nurul, Bu Yani, Bu Endang, datang nih. Kalau mereka datang, apa kira-kira menyikapi hal tersebut dari kasus ini? Boleh komentar, silakan. Kalau ada. Iya. Bukit dulu ya. Oke. Gimana Bukit? Pertama bisa menanyakan penyebabnya, diajak ngobrol dulu. Ya. Lalu dilakukan seperti itu. Lalu Setelah itu mungkin ditanya penyebabnya, Ya. dicari akar masalahnya. Setelah dicari akar masalahnya, mungkin bisa dicarikan solusi. Misalkan
Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau komentar tentang doni ini? Ngambil itu apa? Apa sih motivasi dia ngambil itu? Apa sih? Ini harus kita pertanyakan. Apa motivasi si doni ini mengambil dari makanan tanpa izin? Ayo Bapak Ibu, kalau tidak ada kita bahas. Coba. Kenapa hal demikian? Kita sebagai ibu aparita, kita harus memahami di posisi dari si doni atau yang melaporkan tersebut. Karena ini berkaitan dengan 5 kebutuhan tersebut bisa dari sudut pandang apapun. Contoh, doni mengambil makanan dengan terpaksaan. Dia membutuhkan satu. Apa kebutuhan yang pertama? Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu adalah kebutuhan ketahanan itu. Dia ingin bertahan itu. Mungkin dia nggak punya uang, mungkin dia nggak memiliki duit yang banyak. Kita harus tahu itu. Bisa jadi kebutuhan yang kedua, kasih sayang. Doni mengambil makanan itu, dia tidak pernah mengambil makanan atau berebut makanan di rumah dengan keluarganya. Bisa jadi. Nah yang ketiga, bisa jadi doni itu ingin dihargai. Kenapa? Kita harus tanya dulu ke doni. Nah mungkin doni tadi mengambil makanan ingin dihargai temannya. Dia ingin menunjukkan saya yang paling hebat di kelas ini. Karena ada kebutuhan penguasa di dalam tubuhnya, di dalam diri doni. Nah kelima dari aspek kebutuhan tersebut bisa Bapak Ibu kita jadikan jadi motivasi. Nah kita sebagai guru adalah menggali hal tersebut bagaimana yang terjadi pada kasus kali ini. Nah, kita tidak bisa semata-mata harus menyikapi dengan secara brutal ya Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan tadi Bu Fitri, Miss Fitri sama Bu Lita udah ya mantap banget, udah bagus banget apa yang dilakukan. Oke Bapak Ibu. Oke kita lanjutkan. Nah posisi kontrol Bapak Ibu. Ini materi selanjutnya. Posisi kontrol. Nah ini sebenarnya istilah baru juga dalam bagi saya sendiri ya, istilah baru dari sebelum-sebelumnya. Tapi yang sekarang alhamdulillah kita sudah mengenal dari istilah-istilah posisi kontrol. Kira-kira kalau disampaikan posisi kontrol ini apa sih sebenarnya posisi kontrol? Ada yang tahu nggak posisi kontrol Bapak Ibu? Satu posisi, yang kedua kontrol. Ya, dua diksi. Oke sebelumnya kita kasih semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, ulang lagi Bapak Ibu biar lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu adalah sesuatu yang bagaimana kita mengendalikan di saat siapa yang mengendalikan, apa yang dikendalikan, dan lawan di mana dikendalikan. Kalau kita gali dari hal ini, nah ternyata di dalam dunia pendidikan khususnya menjadi guru itu, ternyata yang bisa mengontrol manusia itu yang paling terbaik itu adalah diri sendiri juga, kembali kepada diri sendiri. Kontrol terbaik. Nah apa saja posisi kontrol ini? Ada beberapa posisi kontrol. Ibu Nika sebagai pembantu, satu ya. membuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, apalagi kita sebagai guru. Oke, saya tanyakan. Pertama, kita sebagai penghukum. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, sering nggak misalkan kalau ada anak yang telat, kita kan sering. Kenapa kamu telat? Ya sudah, kamu berdiri di sana. Langsung menjas untuk penghukum. Nah, misalkan saya kasih satu kasus. Kalau ada anak yang ditegur sekali, 2 kali, 3 kali, tidak mendengarkan kita, apa yang kita lakukan? Misalkan belajar di dalam kelas, tidak membuat tugas, misalkan. Udah mau input rapor nih, tugas juga tidak dibuat. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Atau apa tindakan Bapak Ibu? Boleh? Pak Haji, kalau Pak Haji
salah lagi tugasnya? Atau seperti apa Pak Haji? Atau biarkan saja dia bodoh gitu saja? Atau seperti apa? Ada alasannya. Ya. Nah, kemudian kalau kita memberikan sanksi atau hukuman yang lebih berat, Ya. alasannya dia. Oke, baik, terima kasih. Nah, ketika kita memberikan jas kepada peserta didik kita, itu kita memposisikan diri sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, jadi kita dipikir misalkan, mohon maaf ya, mungkin apa yang kita lakukan, ada siswa-siswi kita yang tidak memasukkan baju di dalam celananya. Yang kita lakukan apa? Kita main tunjuk dan sebagainya. Kamu tolong itu, ya kan? Kita tidak menggunakan hal ini. Itu kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, kita lanjut posisi selanjutnya. Nanti akan meningkat posisi yang lainnya. Posisi kontrol selanjutnya yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Betul tidak? Nah, ini bukan perkara betul apa tidaknya. Nah, kadang kita di dalam mengajar kita berikan umpan balik sehingga mereka merasa bersalah. Seperti kalimat seperti ini. Kamu tahu tidak, ibu sudah susah payah mengajar kamu. Ibu datang ini, bahkan anak ibu, anak bapak, itu tidak bapak peduliin hanya untuk kamu. Nah, pernah bapak ibu lakukan hal demikian? Nah, itu sebagai membuat merasa bersalah. Mereka menyadari kesalahannya itu adalah hanya untuk empati pada kita karena kita udah melirih kepada anak tersebut. Nah, posisi kontrol selanjutnya, bagaimana posisi kontrol ini akan meningkat Bapak Ibu? Tadi yang pertama adalah penghukum, yang kedua ada membuat merasa bersalah. Nah, sedangkan membuat merasa bersalah ini ketika kita sendiri yang dilemparkan, kita merasa bersalah karena orang lain bagaimana perasaannya. Jadi kita gak karuan kan? Kita jadi galau. Aduh, padahal bukan karena kita, tapi karena kita melihat orang lain, kita merasa bersalah. Nah, ini yang terjadi dengan guru dan guru. Kita tingkatkan lagi tingkatan yang ketiga, yaitu adalah sebagai teman, Bapak Ibu, sebagai teman. Nah, posisi kontrol selanjutnya itu sebagai teman. Pernah gak Bapak Ibu melihat anak-anak itu dari jauh udah senyum semeringah kepada kita, atau udah bercanda dengan kita? Nah, itu karena kita memposisikan diri, setelah mereka udah menganggap gurunya itu adalah orang yang paling nyaman, orang yang paling aman dengan dirinya. Misalkan dengan perahu, saya itu penuh perahu gitu kan. Halo perahu, halo Bu Lita. Anak-anak udah aman, tersenyum dan sebagainya. Mereka pun untuk menyampaikan isi hati mereka pun sudah, karena sudah menjasa jadi. Nah, ini posisi kontrol selanjutnya. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah pemantau ya. Nah, kita sebagai pemantau di sini. Nah, yang pertama tadi adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga itu adalah teman, yang keempat ini adalah pemantau. Pemantau seperti apa Bapak Ibu? Kita sebagai orang yang mengepoin daripada peserta didik kita. Kita lihat statusnya, kamu dengan kata awas, ada kata awas itu sudah menunjukkan kita sebagai pemantau. Karena kita mewanti-wanti mereka, kita bagaimana kita memberikan rambu-rambu kepada mereka sehingga mereka itu merasa diawasi. Nah, itu sebagai posisi yang keempat. Yang terakhir adalah posisi manajer. Bapak Ibu, posisi manajer ini yang posisi di antara 5 posisi ini, posisi manajernya menjadi tingkatan kelima. Kenapa diposisikan kelima? Karena ini menjadi posisi pengontrol terbaik di antara yang lain. Bagaimana manajer? Mereka sudah menjadi teman di situ. Mereka sudah bisa mengantisipasi penghukuman di situ.
Di manajer sudah bisa memposisikan merasa bersalah di situ dengan tanpa merugikan satu pihak dengan yang lain. Maka manajer itu adalah orang yang bisa memberikan solusi terhadap siswanya untuk menyadari akan kesalahannya dan bisa menemukan jalan keluar. Inilah posisi manajer. Kita tidak menghukum mereka, tapi kita menghantarkan mereka untuk bisa tahu apa kesalahan mereka tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita tahu dalam agama kita tahu dalam kehidupan kita bahwa seluruh kehidupan kita diatur dalam Maha Pengatur. Nah, mereka selama ini tidak pernah yang mengatur kita itu langsung memberikan sesuatu yang penghukum bagi kita. Tidak pernah. Begitu juga mereka memberikan seluruh aspek-aspek kontrol dalam diri kita itu termasuk dengan diri kita. Contoh, kita tahu akan kewajiban kita itu terbangun dengan diri kita. Nah, ini manajer, posisi manajer. Maka Tuhan itulah manajer yang paling tinggi posisinya. Kita sebagai guru adalah memposisikan diri kita untuk menjadi manajer. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya kita tidak usah lama. Nah, dari kesemua itu kita keyakinan kelas. Ini yang kita bangun secara kesepakatan bersama tadi untuk menumbuhkan budaya positif, untuk memberikan budaya terwujudnya budaya positif. Ada kesepakatan yang harus kita pelajari dan kita buat secara bersama yang disebut dengan keyakinan. Nah, istilahnya sekarang adalah keyakinan kelas. Misalkan ada nggak Bapak Ibu di awal pertemuan membuat nggak komitmen kelas? Ada komitmen kelas atau kesepakatan kelas atau disebut dengan keyakinan kelas. Nah, inilah yang harus dibuat secara bersama, yang dibangun dari gurunya, dari kita sendiri terhadap siswa-siswi kita untuk membuat kesepakatan tersebut supaya bisa diamalkan, bisa diterapkan sehingga terjadinya budaya positif dalam kelas. Nah, sering kita berikan sesuatu terhadap anak kita, tapi kita tidak membuat kesepakatan secara awam. Jadi anak bisa menjadi bebas untuk mengekspresikan dirinya sehingga bisa dibantah gurunya. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan di awal dalam kelas. Maka tugas kita adalah membuat kesepakatan bersama menjadi sebuah aturan sehingga menjadi sebuah budaya positif yang diterapkan ke depannya. Nah, namun ketika terjadi persoalan, nah nanti ada cara menyelesaikannya. Bapak Ibu, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini bagian dari materi selanjutnya. Nah, ini yang Pak Haji tadi sampaikan tadi, segitiga restitusi. Restitusi ini adalah bagian dari upaya guru untuk memberikan jalan keluar ataupun solusi terhadap masalah yang dialami oleh peserta didik. Kalau kita biasanya menanyakan siswa harus tahu, kenapa kamu melakukan tersebut? Betul nggak Bapak? Kenapa kamu tidak masuk? Selalu dengan hal demikian. Namun dengan restitusi ini, Pak Haji, kita memberikan bukan menanyakan secara gamblang, tapi bagaimana memberikan jalan kesadaran mereka untuk mengakui kesalahan mereka dari diri sendiri, sehingga kita tahu akar masalahnya dan kita bisa memberikan jalan keluarnya, yaitu mereka sendiri memberikan jalan keluarnya. Nah, restitusi ini tidak semata-mata bisa dilakukan, ada aturannya. Nah, kita lihat dulu bagaimana sih restitusi ini dilaksanakan. Ada 3 tahap. Nah, yang pertama, Bang dibacakan buku. Menstabilkan identitas. Nah, tunggu. Menstabilkan identitas. Nah, contoh misalkan saya
buat sebuah kasus misalkan. Contoh, ada anak yang nyontek ketika ujian. Nah, dengan anak itu nyontek, anggap saja namanya Andi menyontek di kelas ruang 7. Nah, seperti apa kita melakukan pertama restitusi kita, yaitu kita melakukan menstabilkan identitas. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat kalimat ini. Coba Ibu Iqbal dilanjutkan, ada kalimat untuk menstabilkan identitas. Baca dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita dengan kalimat demikian melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah salah, bapak juga pernah salah. Kenapa? Karena ingin menstabilkan dari rasa-rasa yang di luar ketakutan mereka menjadi posisi, kalau kita ingin tahu itu dalam diri jiwa manusia itu ada posisi natural, posisi nol. Jadi mereka itu kembali kepada hal yang biasa. Tadi dipanggil kan ditakut, ih Haji udah manggil nih, ini dipanggil burita, apa ya? Nah, ketika kita tahu hal demikian, kita tahu kamu nyontek, oh nggak apa-apa, ibu dulu pernah juga sekali misalkan, atau semua orang itu pernah ingin benar ya dengan nyonteknya, kita lakukan demikian. Nah, ini untuk menstabilkan identitas manusia, identitas daripada peserta. Nah, tahap yang kedua, Validasi tindakan yang salah. nah, validasi tindakan yang salah. Kita ingin mengetahui tindakan kesalahan dia itu seperti apa. Bukan kita yang menjaskan mereka salah. Kamu nyontek kata dia, kamu nyontek dulu. Nah, dengan kalimat demikian. Tapi kita coba dalam linguistik diganti cara memberikannya. Bagaimana Bu Yuga itu kalimatnya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Nah, itu yang ingin kita gali. Ya, kamu salah ya. Oh iya, Bapak juga dulu pernah salah. Tapi gini tahu. Tapi boleh nggak Bapak tahu ceritanya bagaimana? Ceritanya kamu bisa nyontek. Bapak ingin tahu cerita kamu. Nanti dicerita tuh, Pak sebenarnya saya nggak mau nyontek Pak, tapi saya takut dengan guru itu Pak, nanti nilai saya jelek, gitu. Nanti nilai saya. Mereka melakukan sesuatu tentu ada aspeknya, pasti ada dorongan. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, tahap yang ketiga itu Menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Nah, kalimatnya, Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita kelas? nah, oke. Baik. Ini tadi Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwa manusia tadi itu sebelumnya kita akan membuat sebuah keyakinan. Nah, ini kita menanyakan keyakinan. Andi, kalau kamu udah tahu kamu nyontek, nah kira-kira kamu salah apa tidak? Salah Bu. Ada nggak keyakinan yang sudah kita langgar? Iya Bu. Apa? Tidak boleh mencontek ataupun mengambil jawaban dari orang lain. Nah, dia akan berbicara dengan sendirinya, bukan dari kita, Bapak Ibu. Nah, tugas kita adalah menghantar mereka kepada kesadaran mereka itu. Itulah gunanya restitusi. Nah, namun ada yang sulit dibongkar. Ya memang ada, tapi kita bagaimana berupaya untuk membongkar hal tersebut dengan tanpa kata kasar, tanpa harus membentak, tanpa harus memberikan bahasa yang di luar dari kesopanan, tidak. Inilah fungsinya restitusi. Nah, Bapak Ibu, sejauh ini restitusi, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan restitusi? Dan saya yakin pernah menerapkan. Tapi saya ingin tahu, ada nggak yang pernah menerapkan? Saya ingin berbagi. Siapa yang pernah? Ibu siapa? Bu Ena pernah? Atau Pak siapa? Bu Rita pernah Bu? Melaksanakan hal demikian?
menanyakan, terus mengantarkan anak-anaknya jadi sadar sendiri, benar? Tidak sedetail itu ya. Tapi yang saya ingin berbagi aja. Kalau yang dari Bapak Ibu yang pernah lakukan seperti apa? Kalau untuk menggali kesalahan dari siswa-siswi kita seperti apa? Boleh berbagi dengan saya. Saya ingin tahu aja seperti aja. Ada? Misalkan ada anak siswa nih, sekarang nih lagi menunggu remedial nih, nggak datang-datang. Udah mau input nilai juga nggak datang-datang. Apa yang dilakukan? Seperti apa tindakan? Atau ada anak yang bandel atau sering tidak masuk, apa yang dilakukan? Tidak ada? Ingin berbagi? Oke. Seperti apa? Bu, boleh berbagi. Mic-nya kami Misalnya anak yang tidak masuk ya, kita kemudian kita bukan dengan menanyakan kepada guru BK. Setelah kita tanyakan ke guru BK apa masalahnya apa, kemudian kita ke rumah. ya. Setelah ke rumahnya berarti ke rumahnya kita tanyakan ke orang tuanya. Ternyata memang ada masalah. Kemudian sebelumnya kita harus berkonsultasi dulu sama orang tua. Misalnya seperti itu sebelum kita ke rumahnya. Setelah ke rumahnya, anak itu masih mau sekolah apa tidak? Kalau kamu masih sekolah berarti dia harus masuk dari pada saat kita ingatkan untuk masuk kembali. Tetapi kalau memang dia tidak mau ke sekolah, ya kita anjurkan untuk pindah ke sekolah lain seperti itu. Tapi kan ada urut-urutannya Pak, tidak serta-merta kita ini anak ini harus keluar, tidak seperti itu. Oke teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Endang. Ya, ini kasusnya Pak dan penanganan yang bagi saya positif sekali. Artinya kita sudah menerapkan setidaknya dari deskripsi dari segitiga restitusi Bapak. Dan saya bangga sekali dengan sekolah data guru 87 yang sudah menerapkan hal demikian supaya menjadi positif, budaya positif ke depannya ya yang kita laksanakan. Ya baik Bapak Ibu, saya ada kasus nih, ada kasus. Coba deh kasusnya, nanti dulu buka dulu kasusnya. Udah ya, ini kasus tentang Fajar Bapak ya, yang berbaca bahasa Inggris. Coba deh Bu Dike boleh dibacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, bodoh Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sungguh sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Baik, ini kasus Fajar Bapak Ibu. Disuruh, saya akan terangkan sedikit ya Bapak. Ini Fajar udah melanggar, diam, guru yang menerangkan, dia kagak perhatikan, disuruh ngerjain tidak bisa, diam aja di depan. Malah diomel lagi gitu dengan pasal ini. Nah, ini tanggapan Bapak Ibu. Saya ingin coba ada pertanyaan yang boleh diisi. Saya minta bantu dikit bagi yang boleh.
kita berbagi. Ini ada pulpennya yang dulu. Ada lagi yang ada pulpen? Ada yang kekurangan pulpen lagi? Boleh. Silakan diisi ya Bapak Ibu dengan pertanyaan refleksi tersebut. Coba kita inikan bersama. Yang pertama, apa motivasi dari pajar? Ya. Ya. Nah, coba kita tadi saya terangkan ada dua motivasi, ada yang intrinsik, ada ekstrinsik. Silakan dipelajari. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dari kasus pajar itu seperti apa Bapak Ibu menanggapi dari kasus pajar ini kalau Ibu benar menjadi seorang guru? Kasusnya kita berikan bagaimana? Ya, di pajar. Silakan ya Bapak Ibu, berdasarkan apa yang sudah saya berikan tadi, kira-kira kebutuhan apa yang dari Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan tadi ya, berdasarkan Bapak Ibu pahami dari pajar tersebut. Apakah kasih sayang kurang, apakah pemasan, apakah yang motivasi? Oke, yang motivasi intrinsik. Yang posisi kontrol sebagai apa? Silakan dipilih. Kita tadi ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, apakah kita sebagai teman, pemantau, apakah kita sebagai manajer di situ? Silakan. Berdasarkan sudut pandang Bapak Ibu ya, tidak usah harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan kepada seluruh warga SMA 8 Negeri Jakarta bahwa ajang luhur telah berkumandang. Yang Untuk itu diharapkan seluruh kebutuhan dasar pada juga kebutuhan manusia ya. Yang tadi saya sudah sampaikan tadi ada kebutuhan hidup, sekali lagi bertahan hidup, apakah kebutuhan kasih sayang, penguasa, ya, kemudian kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Jakarta untuk segera menuju
Posisi kontra ada 5 juga. Kalau sudah selesai, saya izin tarik kembali ya Bapak Ibu. Kalimat keyakinan, sebentar. Segitiga restitusi ya. Oke, kita kelas dulu. Satu ya Bapak Ibu. Restitusi ya Bu Enan. Segitiga restitusi ada 3 ya. Kembali diinformasikan kepada seluruh siswa baik dari kelas 11A sampai M, yang laki-laki yang masih tidur-tiduran untuk segera menuju masjid. Yang kelas 10 sedang mengerjakan proyek di stop dulu, langsung ke masjid. Mohon kerjasamanya, tidak perlu untuk sekali lagi yang masih berada di atas segera turun. Terima kasih. Kalau sudah selesai boleh ya Bapak Ibu kita kumpulkan. Please. Yang kalimat restitusi ya? Oh iya. Oke, terima kasih Bu Endang. Kita setelah ini saya ingin ya posisi kontrol ya. Dan kita kembalikan lagi posisi kontrol ya. Posisi kontrol di sini. Ini Bu Yani ya.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya. Tadi udah ada kasus ini, tapi dari keseluruhan yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa inilah daripada muara budaya positif, materi budaya positif hari ini. Nah Bapak Ibu, tadi kita udah pelajari, udah saya jelaskan juga, mulai dari bagaimana definisi disiplin positif, bagaimana dengan motivasi manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, bahkan kita sudah memahami juga restitusi, segitiga restitusi. Nah sekarang saya ingin minta satu yang bisa kasih komentar ataupun tanggapan terakhir dari pertemuan kita hari ini, bagaimana hasil ataupun materi yang sudah didapatkan. Boleh Bapak Ibu, siapa yang ini siap ngomong sedikit? Ayo Bapak Ibu, satu orang. Bu Zaitun kan? Boleh Bu Zaitun? Oke, terima kasih Pak Alun atas penjelasannya. Terima kasih Pak Alun. Hari ini kita belajar banget nih tentang, kayaknya ada hal yang belum saya ketahui dari kakak dan proses pertama itu. Yang pertama adalah bahwa kita harus nih yang namanya menggali lebih dalam tentang apa sih yang terjadi pada anak kita, kayak gitu. Bukan siapa Pak Alun ya, maksudnya anak siswa kita lah yang di sekolah ini kayak gitu. Ya kita pasti setiap anak itu ada di motivasinya. Kita harus tahu dulu motivasinya seperti apa, apakah secara internal maupun secara eksternal. Setelah itu kita menggali lagi nih bagaimana kebutuhan dasar yang akan diupayakan oleh anak tersebut, seperti itu. Nah kita sebagai guru juga punya posisi kontrol untuk melihat bagaimana apa yang akan kita lakukan langkah berikutnya. Setelah itu, setelah kita mencoba mencari tahu bagaimana tentang posisi kontrol kita, apa yang dibutuhkan anak, maka kita juga perlu namanya kalimat pencarian kelas agar kelas itu dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan bermanfaat juga pastinya. Nah sini yang paling yang baru pernah saya dengar adalah tentang segitiga restitusi, jadi gitu kan. Dan kita harus cari tahu dulu bagaimana, kenapa sih ada kayak seperti ini, lalu di posisi apakah kita dan bagaimana langkah kita berikutnya. Mungkin seperti itu aja Pak Alun ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tangan buat Bu Zaitun luar biasa. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, terima kasih tanggapannya dan terima kasih partisipasi hari ini, dan saya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah kita dapatkan ini semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan di sini adalah hanya untuk ingin menerapkan apa yang sudah kita dapatkan di dalam guru penggerak, di dalam pendidikan guru penggerak. Semoga budaya positif ini bisa kita kembangkan terus semakin positif dan semakin positif. Demikian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam penyampaian. Inilah yang sebatas dari ilmu yang saya dapatkan dan setidaknya saya akan berbagi kepada Bapak Ibu. Demikian, bila bisa pilih hak pastemiqul khairat, Bapak Ibu, semoga kita terus bergerak untuk mendidik dan membina anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.